Halo teman-teman, selamat datang di Matematika Peminatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal percobaan binomial. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sita Manika Putri, biasa dipanggil Sita, dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 29. Nah, teman-teman, untuk pembahasan soalnya, mari simak video berikut ini. Di sini terdapat suatu masalah, di mana masalah tersebut adalah sebuah percobaan dilakukan dengan melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jika X merupakan variabel acak munculnya angka, maka tentukanlah A. Hasil pelemparan koin tersebut, B. Ruang sampel dari pelemparan uang logam tersebut, C. Sajikanlah variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan juga fungsi, D. Dari hasil percobaan tersebut, tentukanlah peluang munculnya angka paling banyak 2 kali, E. Dari hasil percobaan tersebut, tentukanlah peluang munculnya angka paling sedikit 2 kali. Nah, yang pertama, mari kita selesaikan permasalahan yang pertama ya teman-teman, di mana sebuah percobaan dilakukan dengan melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jika X merupakan variabel acak munculnya angka, maka tentukanlah hasil pelemparan koin tersebut. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan ini, mari kita menggunakan permisalan ya, di mana A adalah angka, G itu gambar, X merupakan variabel acak. Maka kita dapat menggunakan rumus yang dapat ditulis dengan angka, lalu gambar, lalu angka ini dapat dicabangkan menjadi angka gambar, dan gambar dapat dicabangkan menjadi angka gambar, lalu seterusnya sampai pada cabang ketiga. Kenapa kita berhenti di cabang ketiga? Karena di sini dimintanya adalah melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jadi kita stop sampai cabang ketiga. Yang dapat dihasilkan menjadi angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar angka-angka, dan gambar-gambar-gambar. Ya, maka X itu sama dengan angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Gimana teman-teman? Dapat dipahami bukan? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini diminta adalah kemungkinan angka dan gambar ya teman-teman. Di mana kita dapat tulis dengan tabel seperti ini. Uang logam didapatkan dari hasil yang tadi sudah kita cari sebelumnya, yaitu adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Lalu kita sesuaikan dengan berapa terdapat angka dalam 1 kali pelemparan. Nah, di tabel pertama ini adalah angka-angka-angka yang dimana variabel X-nya adalah 3 karena 3 kali munculnya angka dalam 1 kali pelemparan. Lalu tabel kedua variabel X-nya adalah 2 karena terdapat 2 kali munculnya angka dalam 1 kali pelemparan. Lalu tabel ketiga variabel X-nya adalah 1 karena terdapat 1 kali munculnya angka dalam 1 kali pelemparan. Lalu variabel X-nya dari kolom keempat itu adalah 0 karena dalam kolom keempat ini tidak terdapat munculnya angka dalam 1 kali pelemparan, ya. Lalu di sini banyak anggota. Banyak anggota di sini dapatkan dari sini ya, teman-teman. Nah, di kolom pertama banyak anggotanya adalah 1. Di kolom ketiga banyak anggotanya adalah 3. Di kolom ketiga banyak anggotanya juga 3. Kolom keempat banyak anggotanya ada 1. Jadi total banyak anggota itu ada 8 ya teman-teman. Jadi X menyatakan banyak hasil gambar yang diperoleh, maka X sama dengan 0, 1, 2, dan 3.
Jadi hasil yang mungkin untuk X adalah 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita lanjut ke permasalahan yang B. Yang diminta adalah ruang sampel dari pelemparan uang logam tersebut. Untuk mempermudah kita, mari kita misalkan saja teman-teman. Angka yaitu A, gambar itu adalah G. Kita rumuskan seperti ini. Kita tulis angka, lalu gambar, lalu kita cabangkan seperti ini sampai cabang ketiga. Kenapa sampai cabang ketiga? Karena yang diminta adalah melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Lalu kita dapatkan angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Maka, ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Permasalahan yang C. Yang diminta adalah sajikanlah variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Dimana pertama-tama kita harus cari peluangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang rumusnya adalah P sama dengan NA per NS. NA adalah peluang kejadian, NS adalah ruang sampel. Nah, ruang sampelnya kita dapatkan adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ruang sampel di sini adalah 8. Lalu kita cari peluang nolnya sama dengan 1/8 dapat dihasilkan 0,125. Peluang satunya 3/8 sama dengan 0,375. Peluang 2-nya sama dengan 3/8 sama dengan 0,375. Peluang 3 berhasil sama dengan 1/8 sama dengan 0,125. Nah, lalu di sini setelah kita mendapatkan semua peluang tadi ya teman-teman, sampai peluang ketiga berhasil tadi, maka kita masukkan peluang tersebut sesuai dengan variabel X-nya. Maka kita dapatkan di sini tabel distribusi peluang variabel acak X, yang dimana 0 adalah 0,125, 1 adalah 0,375, 2 adalah 0,375, dan 3 adalah 0,125. Kita lanjut. Kita lanjut dalam grafik ya teman-teman, di mana PX selalu berada di samping kiri dan X selalu ada di bawah. Di mana X-nya ini adalah 0, 1, 2, dan 3 ya. 0-nya kita sudah sesuai, di sini adalah 0,125. 1-nya juga sudah sesuai, di sini 0,375. 2-nya juga sudah sesuai, itu adalah 0,375. Dan 3-nya juga sudah sesuai, yaitu 0,125 ya teman-teman. Lalu di sini fungsi. Nah, di sini terdapat 0 untuk X yang lain. Ini harus selalu ada ya teman-teman, dan ditulis di paling awal ya. Lalu selanjutnya ada 0,125 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Lalu yang terakhir ada 0,375 untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Jadi permasalahan C sudah dapat terselesaikan ya teman-teman. Lalu permasalahan D. Dari hasil percobaan tersebut tentukanlah peluang munculnya angka paling banyak 2 kali. Yang dapat dirumuskan seperti ini. Rumusnya adalah FC sama dengan P lebih kecil sama dengan X ya. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan angka-angka ini ke dalam rumus, yang dimana X itu kita ganti dengan 2 ya. Karena di sini tanya adalah sebanyak atau paling banyak 2 kali. Jadi X-nya itu 2. Jadi rumusnya adalah P lebih kecil sama dengan 2 sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2 sama dengan 0,125 ditambah 0,375 ditambah 0,375 yang dapat menghasilkan 0,875 ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke permasalahan yang E teman-teman.
Nah, dari hasil percobaan tersebut, tentukanlah peluang munculnya angka paling sedikit 2 kali. Yang tadi paling banyak, yang sekarang paling sedikit. Jadi rumusnya sama saja, tetapi ininya dirubah ya. Jadi sekarang adalah lebih besar sama dengan. Nah, rumusnya P lebih besar sama dengan 2 sama dengan P2 ditambah P3 sama dengan 0,375 ditambah 0,125 yang dapat menghasilkan 0,5. Jadi munculnya angka paling sedikit 2 kali adalah 0,5 ya teman-teman. Nah, itu dia video pembahasan soalnya teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan? Senang sekali bisa belajar dan juga membahas soal bersama kalian. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar, see you!